Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bu Endang selaku dosen pengampu kalkulus 1 dan selamat malam juga kepada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Janul Mutakin dengan NIM 120 120 4150. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tugas 2 fungsi dengan soal yang pertama, fungsi f. Sebelumnya, maksud dari soal nomor 1 ini untuk menggambarkan fungsi nilai fx dengan nilai fx yang pertama, harga mutlak x plus a di mana nilai a sama dengan 1 dan intervalnya x kurang dari 0, dan fungsi yang kedua yaitu fx sama dengan x kuadrat di mana intervalnya x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari 5. Yang ketiga yaitu fungsi bilangan terbesar dari x plus b di mana b-nya sama dengan 5 dan intervalnya x lebih dari sama dengan 5 dan x kurang dari 10. Dan fungsi fx yang terakhir yaitu x min c dengan c sama dengan 0 karena x min 0 sama dengan x saja dengan interval x lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan titik-titik koordinat yang akan digambar di grafik nanti. Pada nilai fx yang pertama yaitu harga mutlak x plus 1 dengan interval x kurang dari 0. Kurang dari 0 yaitu min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, karena ini harga mutlak, berapapun nilai negatif, kalau misalkan di harga mutlak, hasilnya akan positif. Min 1 dipositifkan menjadi 1 plus 1 sama dengan 2. Min 2 harga mutlak yaitu 2 plus 1 sama dengan 3. Min 3 harga mutlak 3 plus 1 sama dengan 4. Dan min 4 harga mutlak plus 1 sama dengan 5. Nah, ini hasilnya untuk nilai fungsi fx harga mutlak x plus a. Yang kemudian untuk nilai x kuadrat dengan interval x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 5. Ini saya ambil contoh 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita masukkan ke dalam fungsi fx-nya. Misal 0 kuadrat sama dengan 0, dan 1 kuadrat sama dengan 1, dan 2 kuadrat sama dengan 4, dan 3 kuadrat 9, dan 4 kuadrat 16. Ini merupakan titik yang nanti kita gambarkan di grafik x kuadrat. Kemudian pada fungsi ketiga yaitu fungsi bilangan terbesar dengan tanda harga mutlak double x plus b, b-nya sama dengan 5 dan intervalnya x lebih dari sama dengan 5 dan x kurang dari 10. Nih, misalkan kita masukkan nilai 5. 5 plus 5 sama dengan 10. 6 plus 5 sama dengan 11 dan 7 plus 5 12. 8 plus 5 sama dengan 13 dan 9 plus 5 sama dengan 14. Ini kemudian nanti digambarkan di grafik. Kemudian yang fungsi yang terakhir yaitu x min c dengan interval x lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini batasnya x lebih dari sama dengan 0. Saya masukkan nilai x-nya 10, 11, 12 karena untuk memudahkan nanti pada saat mengambil grafik. Boleh saja digambar ini intervalnya bisa diganti 1, 2 dan seterusnya. Yang penting memenuhi intervalnya x lebih dari sama dengan 0. Misalkan saya masukkan nilai 10, ini sama dengan x sama dengan 10, saya masukkan 11 sama dengan 11 dan 12 sama dengan 12. Nah, kita sudah memiliki semua titik-titik di sini kan dari fungsi fx ini. Kemudian kita masukkan ke dalam grafik. Yang pertama yaitu fungsi fx harga mutlak x plus 1 dengan tadi kan kita masukkan nilai min 1. Min 1 kalau harga mutlak hasilnya kan tetap positif, plus 1 jadinya 2, minus 2 dipositifkan jadi 2 plus 1 sama dengan 3 dan seterusnya. Ini grafik harga mutlak x plus 1. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, jadi lurus, misalkan min 1 temu 1, min 2 2 gitu kan. Grafik harga mutlak ini bentuknya. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk x kuadrat. Di sini dengan titik 0 dikuadratin 0, terus 1 dikuadratin 1 dan 2 dikuadratin 4, 3 dikuadratin 9, 4 dikuadratin 16. Ini merupakan grafik fungsi dari x kuadrat. Bentuknya seperti ini kan. Nah, kalau disambar seperti ini. Ini karena intervalnya x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari 5, jadi grafiknya seperti ini.
Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi bilangan terbesar dari harga mutlak tandanya double x plus 5. Misalkan kita masukkan nilai x-nya sama dengan 5. 5 plus 5 dengan 10 kan. 10 ini titik terisinya di angka 10 dan titik bulat kosongnya di angka 11. Mengapa 11? Karena fungsi bilangan terbesar itu kita bulatkan ke yang terbesar, tapi titik asalnya yang titik terisi di angka 10. Kemudian kita masukkan nilai 6 plus 5 yaitu 11. Nah, 11 ini titiknya berisi, yang 12 nya bulat kosong. Kemudian kita masukkan nilai 7 plus 5 yaitu 12. Ini titik 12 kan, sampai 13. 13 nya tetap pakai bulat biasa, yang 12 nya pakai ini bulat terisi. Kemudian kita masukkan nilai 9 plus 5 yaitu 14. Nah, 14 nya ini di titik terisi dan sampai 15 nya bulat kosong. Nah, kemudian fungsi fx yang terakhir yaitu x sama dengan y. Kita masukkan nilai 10 sama dengan 10. Kita masukkan nilai 11 sama dengan 11. Dan kita masukkan 12 sama dengan 12. Dan kita masukkan 13. Dan kita masukkan nilai x-nya 14. Di sini juga y-nya 14 sama. Nah, kita tarik garis dari sini. Nah, ini ketemu dari grafik fungsi y sama dengan x. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata maupun pengerjaan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.